Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya nak. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik Tema 3, Subtema 1, Pembelajaran 1, Aneka benda di sekitarku. Pada hari ini kita akan membahas tentang benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menjumpai benda. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda? Yuk kita cari tahu sama-sama. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, benda memiliki banyak sekali sebutan. Ada yang menyebutnya barang, objek, zat, dan ada juga yang menyebutnya dengan materi. Ciri-ciri benda antara lain ada 3, yaitu memiliki wujud, memiliki ruang atau menempati ruang, dan memiliki massa. Wujud benda terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan yang terakhir ada yang disebut dengan benda gas. Berdasarkan jenisnya, benda terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada benda hidup, dan yang kedua ada benda mati. Apa sih perbedaannya? Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu dia bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Contohnya seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian, benda tidak hidup adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, atau bisa disebut juga kebalikan dari benda hidup. Contohnya adalah buku, batu, dan tanah. Mereka tidak dapat bergerak, tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak membutuhkan makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Kemudian bagaimana sih cara membedakan benda dan bukan benda? Kita lihat ya nak, dari sifat bendanya. Cara yang pertama dari sifat bendanya, yaitu benda menempati ruang, memiliki massa atau memiliki massa, dan memiliki wujud. Kemudian yang bukan benda, cirinya adalah tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Sifat fisik benda adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera kita. Nah, yuk kita sama-sama amati gambar di bawah ini. Yang mana yang termasuk benda dan yang mana yang termasuk bukan benda? Yang pertama, coba ada gambar apa? Iya, panas api unggun. Apakah dia tergolong benda atau tergolong bukan benda? Kita lihat dari cirinya atau sifatnya. Api unggun tidak memiliki massa, tidak memiliki wujud, dan tidak menempati ruang. Maka ia disebut bukan benda. Yang kedua, ada minyak goreng. Apakah dia termasuk benda atau bukan benda? Yuk kita amati sama-sama. Minyak goreng adalah memiliki massa, memiliki wujud, dan dia menempati ruang. Berarti dia bisa disebut dengan benda. Yang ketiga, coba amati. Apakah dia termasuk benda atau bukan benda?
Iya, benar. Cahaya lampu merupakan bukan benda karena dia tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Nah, sekarang untuk gambar ember, es, balon, suara, radio, dan hewan, silakan kalian amati. Mereka termasuk benda atau bukan benda. Kemudian tulis jawaban kalian pada kolom komentar ya nak ya. Kita lanjut ke sifat fisik benda. Sifat fisik benda dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, dikelompokkan berdasarkan warnanya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan kekuatan benda, kemudian berdasarkan bahan penyusun benda, berdasarkan bentuk benda, wujud benda, dan yang terakhir keadaan permukaannya. Yuk kita bahas sama-sama satu persatu. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan warna. Benda di sekitar kita memiliki beragam warna. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Memiliki warna yang beragam bukan? Ada warna biru, abu-abu, merah, kuning, ungu, putih, coklat, orange, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, yaitu seperti ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kotak, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita memiliki ukuran yang beragam. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya nak. Bisa dilihat bukan? Mana yang besar, mana yang kecil, mana yang tinggi, mana yang pendek. Selanjutnya, penggolongan benda berdasarkan wujudnya, yaitu ada yang wujudnya benda cair, ada yang benda padat, dan juga ada yang wujudnya benda gas. Kemudian, berdasarkan kekuatannya, benda juga memiliki kekuatan yang beragam. Ada benda yang kuat, tapi ada juga benda yang rapuh. Kemudian berdasarkan keadaan permukaannya. Keadaan permukaan benda di sekitar kita juga beragam. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya licin, dan ada juga yang permukaannya kasar. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bahan penyusunnya. Di sekeliling kita banyak sekali benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari kertas, plastik, dan kaca. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk mencatat informasi penting dari video ini. Kemudian diisi file absensinya dan jangan lupa mengisi kegiatan ibadahnya ya nak ya. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.